selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali lagi dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, jangan lupa dukung channelku. Kalian bisa like, share, and comment ya, agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Oke, kali ini sudah Musuh siapkan ya berapa partai pilihannya untuk prediksi pare malam ini ya, lengkap dengan analisa musuh. Yang pertama itu ada Fiorentina versus Salernitana. Yang kedua ada Manchester City versus West Ham. Yang ketiga ada Atletico Madrid versus Cadiz. Dan yang terakhir ada Nantes versus Blastoise. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin ya, di edisi tanggal 23. Itu kemarin kita lihat, di sini kita lihat untuk Lens ya. Prediksi Musuh Bandar itu kita ambil di setengah. Di sini kita lihat skornya untuk Taurus Lens itu 0-1 ya, dimenangkan oleh Lens. Kita menang full, dan di sini over undernya di 2,5. Kita loss ya. Dan dari Lens sendiri padahal udah unggul ya di babak pertama 0-1, tapi di babak kedua tidak ada tambahan. Jadi loss di overnya di 2,5. Dan prediksi skor dari Musuh Bandar itu 1-2. Dan di sini skornya 0-1 ya, dimenangkan oleh Lens. Dan untuk prediksi yang kedua itu ada Arsenal ya. Di sini kita lihat Musuh Bandar ngambil 3/4, ngasih 3/4 dan over 2,5. Prediksi skor itu 3-1 ya. Dan di sini untuk di skornya kemarin itu Arsenal 3-1 ya. Di sini prediksi Bandar benar ya, hasilnya 3-1. Udah sebenarnya Arsenal udah unggul ya di babak pertama itu 3-0. Dan di babak kedua dari Arsenal sendiri mulai bermain dengan tempo lambat, akhirnya kebobolan ya di babak kedua sama Chelsea. Di sini kita Arsenal menang full ya, 3/4 ngasih, dan overnya kita menang full. Dan prediksi skor 3-1 itu tepat. Dan yang ketiga itu prediksi Bandar yang kemarin itu Real Sociedad ya, kita lekekan dan di over di 2/4, prediksi skor 2-1 ya. Di sini kita lihat hasilnya Real Sociedad menang ya 2-0 di kandang sendiri, karena dari Musuh Bandar juga berani ya, dari pemain-pemain Real Madrid juga kebanyakan tidak bermain ya di pertandingan tadi malam, seperti Benzema, Vinicius, dan Alaba ya. Di sini Real Sociedad unggul ya di babak kedua semua, dan di menit-menit 60 juga Real Madrid kena kartu merah ya dari pemain Real Madrid. Jadi tambahan 1 gol. Kita di sini Real Sociedad kita menang full ya, dan overnya kita kalah LH ya, setengah. Dan prediksi skor kurang ya, kurang 1 gol lagi ya. Harusnya sih bisa, tapi tidak apa-apa. Dan untuk Barcelona yang terakhir ya, kita di sini Musuh Bandar ngasih 1,5 under 3 dan prediksi skor 2-0 ya untuk kemenangan Barcelona. Dan di sini hasilnya Barcelona menang 1-0 ya. Di sini kita lihat kalah ya, kalah full. Padahal dari babak pertama itu Osasuna udah kartu merah ya. Dari babak pertama udah kartu merah, tapi dari Barcelona sendiri tidak ada gol sama sekali ya, sampai di menit-menit 80 baru bisa mencetak gol. Sepertinya sangat sulit ya. Udah unggul, ada bisa 2 gol itu kemungkinan. Tapi di sini 1-0 hanya. Di sini kita kalah full untuk handicapnya, dan untuk undernya kita menang ya, menang full. Dan prediksi skornya kita kurang 1 gol. Dan untuk bill yang kemarin ya, kita Musuh Bandar masang 2 bill. Di sini Racing itu menang full ya, kita Real Sociedad menang. Dan di sini kita kalah ya, dan Barcelona ngasih 1,5 ya, kalah full. Dan di sini kita menang Arsenal ya, kita kasih 3/4, menang full. Di sini sangat kecewa ya Musuh Bandar ya, LH1 padahal 1-0 lagi udah bisa menang ya kita JP.
Dan di build kedua kita di sini, ini musuh bandar kemarin ambil di over undernya. Untuk Taurus itu loss, untuk Real Sociedad LH ya kurang 1 gol lagi, dan untuk Arsenal Chelsea win full, dan untuk Barcelona win full ya. Di sini juga musuh bandar kecewa ya dengan hasil dari Real Sociedad dan Taurus ya. Tapi tidak apa-apa karena musuh bandar kemarin masih profit ya di single bet. Musuh bandar masang Arsenal ya dan Real Sociedad untuk single betnya, dan itu profit ya. Di grup musuh bandar juga profit. Ini musuh bandar share ya di grup musuh bandar di WA dan Tele. Oke, tidak apa-apa ya. Di sini kita tidak JP ya. Mungkin nanti malam kita bakalan JP ya. Kita buat bandar rungkat ya. Kita masih profit di sini di single betnya. Oke, akan musuh review sebentar ya pertandingan pertama antara Salernitana versus Fiorentina. Saat ini Salernitana berada di peringkat 14 klasemen sementara Liga Italia, dan untuk Fiorentina sendiri berada di peringkat 9. Oke, kita lihat untuk from to head dari kedua tim. Untuk Salernitana saat bermain di kandang, untuk home win-nya itu 28%, home draw-nya itu 40%, home loss-nya itu 32%, dan untuk home goal-nya kita di sini di 1,40 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Di sini kita untuk presentasinya kurang baik ya dari Salernitana. Dan untuk Fiorentina saat bermain di tandang, kita lihat di sini away win-nya 32%, away draw-nya itu 18%, away loss-nya itu 50%, dan away goal-nya kita di sini di 1,14 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Di sini kita lihat untuk Fiorentina juga presentasinya kurang baik ya saat bermain di tandang. Oke, kita lihat untuk pasaran terkini saat Fiorentina ngasih Salernitana 3/4 ya. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Fiorentina ya dengan 54% dan Salernitana 46%. Di sini perbandingannya sedikit berimbang ya, lebih cenderung ke Fiorentina. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Di sini untuk Salernitana di 6 pertandingan terakhirnya kita lihat di sini 5 kali draw dan 1 kali kemenangan. Di sini terlihat Salernitana cukup baik ya di 6 pertandingan terakhirnya, tapi kebanyakan draw dan tidak mengalami kekalahan ya di 6 pertandingan terakhirnya. Dan untuk Fiorentina sendiri di 6 pertandingan terakhirnya kita lihat di sini 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 2 kali draw. Di sini untuk Fiorentina kurang konsisten ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini untuk Salernitana itu 2 kali kemenangan, Fiorentina 4 kali kemenangan. Di sini terlihat Fiorentina lebih dominan ya saat perjumpaan mereka, dan terakhir Fiorentina menang 2-1 ya dari Salernitana di kandang sendiri. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan bandar terlebih dahulu. Di sini kita lihat Fiorentina lebih diunggulkan ya dengan memberi handicap 3/4, setengah, 1, dan 1/4. Di sini untuk handicapnya ada 4 ya, dan tertinggi itu 1, cukup tinggi sekali ya. Terlebih saat Fiorentina bermain di tandang ya. Kita lihat untuk pasarannya cukup tinggi. Dan untuk over undernya kita di sini di 2,5, 2,3/4, 2,4, dan 3. Di sini kita lihat untuk over undernya tertinggi itu 3 dan terendah itu di 2,4. Di sini kita lihat 3 itu ada ya. Untuk teman-teman musuh bandar ini harus diperhatikan. Ini terlihat bahkan terjadi bisa hampir 3 gol. Dari kondisi kedua tim juga cukup cenderung bisa mencetak gol ya. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, menurut musuh bandar kita pegang Salernitana ya. Kita tahan di kandang Salernitana, kita ambil 3/4 dan kita ambil di over ya. Kemungkinan ini bisa terjadi 3 gol, dan prediksi skor musuh bandar itu 2-1 untuk kemenangan Salernitana. Di sini terlihat Salernitana bakalan menangkan pertandingan ya. Karena dari Fiorentina sendiri itu saat bermain di tandang itu cukup buruk. Oke, lanjut ke pertandingan yang kedua ya, antara Manchester City versus West Ham. Di sini kita untuk Manchester City berada di peringkat pertama klasemen Liga Inggris, dan untuk West Ham sendiri berada di peringkat 15. Oke, kita untuk from to head-nya dari kedua tim. Di sini kita untuk Manchester City saat bermain di kandang, home win-nya itu 83%, home draw-nya itu 8%, home loss-nya itu 8%, dan untuk home goal-nya kita di sini di 3,33 per match ya. Rata-rata mencetak 3 gol saat bermain di kandang. Ini cukup superior sekali ya dari presentasi Manchester City. Sangat baik. Dan untuk West Ham sendiri saat bermain di tandang, untuk away win-nya itu 17%, away draw-nya itu 17%, away loss-nya itu 65%, dan away goal-nya kita di sini di 1,00 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Di sini kita untuk presentasi dari West Ham cukup buruk ya saat bermain di tandang.
Oke, kita lihat kondisi market pasaran terlebih dahulu. Di sini saat Manchester City ngasih 2 West Ham ya. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Manchester City dengan 56% dan West Ham 44%. Di sini terlihat presentasinya sedikit unggul City ya, karena mungkin dari pasaran juga cukup tinggi. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Manchester City di 6 pertandingan terakhirnya itu 5 kali kemenangan dan 1 kali draw. Di sini untuk Manchester City performanya sangat baik ya di 6 pertandingan terakhir. Dan untuk West Ham sendiri di 6 pertandingan terakhir kita lihat di sini 2 kali kekalahan, 2 kali kemenangan dan 2 kali draw. Di sini untuk West Ham di 6 pertandingannya kurang konsisten ya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini kita lihat untuk Manchester City 3 kali kemenangan, untuk West Ham sekali kemenangan dan sisanya draw ya, 2 kali. Di sini terlihat Manchester City lebih unggul ya dari perjumpaan mereka. Terakhir juga Manchester City menang 0-2 di kandang West Ham. Oke, kita lihat untuk pasaran yang diberikan bandar terlebih dahulu. Di sini kita lihat Manchester City lebih diunggulkan ya, dengan memberi handicap 2, 1/3/4, 2/4 dan 1,5 terkecil ya. Di sini ada 4 pilihan dan tertinggi itu di 2/4 ya. Cukup tinggi sekali ini menurut musuh bandar. Dan untuk over under ya kita di sini di 3/4, 3,5, 3 dan 3/4. Di sini untuk over undernya juga cukup tinggi ya, karena dari bandar ini memperkirakan bisa terjadi 3 gol lebih. Dari Manchester City juga terlihat sangat superior ya saat bermain di kandang untuk mencetak gol. Jadi untuk handicapnya cukup tinggi. Tapi menurut musuh bandar ini West Ham terkadang selalu menyulitkan Manchester City ya menurut musuh bandar. Nah, dari head-to-headnya juga perjumpaan mereka juga West Ham selalu menyulitkan Manchester City ya, terkadang saat perjumpaan juga mereka terlihat selisihnya cukup sedikit. Dan untuk itu menurut musuh bandar kita pegang West Ham ya, kita ambil di 2, tenahan 2 dan kita ambil di over ya 3/4 karena kemungkinan ini saling berbalas gol menurut musuh bandar. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu 3-2 untuk kemenangan Manchester City. Ini terlihat bisa Manchester City menang selisih 1 gol ya. Oke, lanjut ke pertandingan yang ketiga ya, antara Atletico Madrid versus Cadiz. Di sini kita untuk Atletico Madrid berada di peringkat 3 klasemen sementara Liga Spanyol dan Cadiz sendiri berada di peringkat 14. Oke, kita from to head dari kedua tim. Untuk Atletico Madrid saat bermain di kandang home win-nya itu 64%, home draw-nya itu 20%, home loss-nya itu 16%. Dan untuk home goal-nya kita di sini di 1,88 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol lebih saat bermain di kandang. Di sini terlihat untuk presentasi dari Atletico Madrid cukup baik ya saat bermain di kandang. Dan untuk Cadiz sendiri saat bermain di tandang kita lihat away win-nya itu 22%, away draw-nya itu 35%, away loss-nya itu 43%. Dan away goal-nya kita di sini di 0,61 per match ya. Rata-rata kurang dari 1 saat bermain di tandang. Kita lihat di sini dari Cadiz sendiri cukup buruk ya presentasinya saat bermain di tandang. Oke, kita lihat untuk kondisi market pasaran terkini saat Atletico Madrid ngasih 1,5 Cadiz. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Atletico Madrid ya 55% dan Cadiz sendiri 45%. Ini perbandingannya cukup jauh ya. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Di sini kita untuk Atletico Madrid di 6 pertandingan terakhirnya itu 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Di sini kita untuk Atletico Madrid di 5 pertandingan terakhirnya cukup konsisten ya. Dan untuk Cadiz sendiri di 6 pertandingan terakhirnya kita di sini 2 kali kemenangan, 3 kali kekalahan dan 1 kali draw. Di sini untuk Cadiz kurang konsisten ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Atletico Madrid itu 4 kali kemenangan, untuk Cadiz 2 kali kemenangan ya. Di sini terlihat Atletico Madrid lebih dominan ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Tapi terakhir Cadiz menang ya di kandang sendiri 3-2 lawan Atletico Madrid. Oke, kita di 6. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan bandar terlebih dahulu. Di sini kita Atletico Madrid lebih diunggulkan ya dengan memberi handicap 1,5, 1/3/4, 1/4 dan 2. Di sini kita tertinggi 2 ya. Cukup tinggi sekali ya 2 pasarannya. Untuk sekelas Atletico Madrid ngasih 2 karena mungkin performanya cukup baik ya di musim ini. Dan untuk over under ya kita di sini di 2/3/4, 2,5, 3 dan 2/4. Di sini kita untuk over undernya tertinggi 3 dan terendah di 2/4 ya. Di sini kita wajib waspada ya. Nah, ada 2/4 dan tertinggi ada 3. Jadi ini bisa kemungkinan hanya 2 gol atau 3 gol pas ya. Untuk teman-teman musuh bandar harus lebih mencerna ini ya untuk over undernya. Dan handicapnya juga cukup tinggi ya menurut musuh bandar. Di saat Cadiz juga di perjumpaan terakhir menyulitkan Atletico Madrid. Jadi menurut musuh bandar kita pegang Cadiz ya, tataan di 1/3/4 dan kita ambil over ya di 2,5. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu hanya kemungkinan Atletico Madrid menang 2-1 ya. Jadi kemungkinan kita bisa menang full di Cadiz. Oke, lanjut ke pertandingan yang terakhir ya antara Brestois versus Nantes. Di
Di sini kita untuk Brestois berada di peringkat 17 klasemen sementara Liga Prancis, dan untuk Nantes sendiri di peringkat 16 klasemen. Oke, kita lihat untuk from to head dari kedua tim. Untuk Brestois kita lihat saat bermain di kandang untuk home win-nya itu 30%, home draw-nya itu 26%, home loss-nya itu 43%, dan home goal-nya kita di sini di 1,35 per match ya. Biar rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Di sini terlihat untuk presentasi Brestois kurang baik ya saat bermain di kandang. Dan untuk Nantes sendiri saat bermain di tandang, away win-nya itu 13%, away draw-nya itu 38%, away loss-nya itu 50%, dan away goal-nya kita di sini di 1,08 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Saat bermain di tandang, di sini dari Nantes sendiri presentasinya cukup buruk ya saat bermain di tandang. Oke, kita lihat untuk pasaran terkini saat Brestois ngasih seperempat Nantes. Di sini orang hampir rata-rata menjagokan Brestois ya, 54%, dan Nantes sendiri 46%. Nah, di sini perbandingannya hampir dikit ya. Oke, kita lihat di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Brestois di 6 pertandingan terakhirnya itu 3 kali draw, 2 kali kemenangan, dan 1 kali kekalahan. Di sini untuk Brestois di 6 pertandingannya mulai membaik ya. Dan untuk Nantes sendiri di 6 pertandingan terakhir kita lihat di sini 3 kali kekalahan, 2 kali draw, dan 1 kali kemenangan. Di sini dari Nantes kurang konsisten ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Kita di sini untuk Nantes itu 5 kali kemenangan ya, dan sisanya draw. Dan untuk Brestois sendiri tidak pernah menang ya dari Nantes di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini terlihat Nantes lebih dominan ya untuk perjumpaannya, dan terakhir juga Nantes menang 4-1 ya dari Brestois. Oke, kita lihat pasar yang diberikan Bandar terlebih dahulu saat Brestois lebih diunggulkan ya dengan ngasih handicap seperempat, setengah, dan lek-lekan. Di sini kita lihat pasarannya ada 3 ya, dan tertinggi handicapnya setengah. Dan untuk over-undernya kita di sini 2,5, 2 seperempat, dan 2,3/4. Di sini juga tertinggi itu untuk over-undernya 2,3/4, dan terendah itu di 2 seperempat ya. Ini menurut musuh Bandar lihat dari handicap dan over-undernya bisa terjadi, bisa Brestois ya menangkan pertandingan ini menurut musuh Bandar. Dari Brestois juga di 6 pertandingan terakhirnya mulai membaik, dan Nantes sendiri saat bermain di tandang cukup buruk ya. Kita pegang Brestois ya, kita ngasih seperempat, dan kita ambil di over ya 2,5, dan kita ambil di over ya 2 seperempat. Ini kita prediksi dari musuh Bandar itu kemungkinan 2-1 untuk kemenangan Brestois. Ini bahkan kemenangan pertama Brestois ya saat berjumpa dengan Nantes di 6 pertandingan terakhir perjumpaan mereka, karena Nantes sendiri mulai tidak konsisten ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi parlay dan single bet malam ini ya, lengkap dengan analisa musuh. Mohon untuk teman-teman musuh Bandar itu selalu mengikuti pilihan sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh Bandar ya. Kalian juga bisa bertanya, atau jika ingin bermain di luar pertandingan yang musuh berikan pada hari ini ya, kalian juga bisa join di grup WhatsApp musuh Bandar yang tertera di deskripsi ya, atau kalian bisa lihat di channel musuh Bandar. Oke, sekian, dan jangan lupa like, share, and komen ya, agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari musuh Bandar. Salam musuh Bandar.